pertanda jiwamu kacau, jiwamu tidak dewasa. Jadi nggak ada cerita lagi ya. Malam nanti sudah harus witir minimal ya. Tahajud lah kalau bisa. Kalau ketinggalan qadha, nggak ada cerita lagi ya. Harus mulai kemudian beramal yang banyak. Dan amal yang paling bagus amal qalbu. Amal qalbu ada dua, ngaji dan membuang sesuatu yang buruk dari qalbu. Dua aja amal qalbu. Ini amal paling mahal. Imam Abul Hasan Syadzili pernah ngomong begini, inna lananzur ilallahi bi basaril imani wal iqan. Kita memandang kepada Allah dengan pandangan iman dan yakin, maka kita nggak perlu dalil. Jadi orang yang minta dalil, bukti, berarti dia kurang percaya kepada Allah. Nastadillu bihi alal khalq, hal fil wujudi syai'un siwal wahidil haqq, fala narahu wa in kana walubda fanarahum kal haba fil hawa in fattashtahum lam tajidhum syai'a. Masa makhluk dijadikan bukti adanya khalik? Ini versi ahli tasawuf ya, kita boleh garis ya. Ahli kalam atau ahli akidah disebut dengan mutakallimin ya. Mutakallimin, ahli kalam atau orang-orang yang sibuk dengan dalil-dalil. Ini sama aja, mau aliran Asy'ariyah, mau aliran Ibnu Taimiyah, sama. Mereka membutuhkan dalil. Dalil itu ada dalil teks, ada dalil alam atau ciptaan. Mana dalil ada Allah? Qul huwallahu ahad. Itu teks. Ayat sekian, orang sekian. Lalu ada orang berdalil dengan ciptaan. Apa bukti ada Allah? Apa bukti ada Allah? Ada ciptaan. Nah, ini versi mutakal. Jadi dia kemudian mengatakan karena ada ciptaan berarti ada Allah yang mencipta. Versi siapa? Oke. Kalau ahlul azwaq atau orang ihsan, ahli ihsan, nggak begitu. Allah lah dalil bahwa diri. Apa dalil Allah ada? Allah itu sendiri. Apa bukti madu itu enak? Cobain aja sendiri. Gitu. Nggak perlu pakai dalil gula, gitu, nggak perlu. Apa bukti bahwa air senang apa? Kias. Buat kias-kias di sini. Dan Allah memang mengajarkannya, membolehkannya. Ya, boleh kita berdalil dengan kias. Allah akan nyuruh. Gitu. Lokana fihima, apa? Seandainya di dalam pada langit dan bumi itu ada lebih dari satu Tuhan atau ada dua Tuhan, maka dia akan rusak, misalnya gitu. Nah, ini bentuk-bentuk silogisme yang Allah buat di Quran. Jadi apa bukti Allah ada? Ya Allah itu sendiri. Nggak perlu pakai. Nah, kita mau, misalnya bapak-bapak ini mau ngelamar seseorang, nanya, ini orang baik nggak sih? Karena kita nggak dekat sama dia, nggak menyaksikan, kita minta tolong orang bercerita. Berarti kita cari dalil. Kalau udah ketemu orangnya gimana? Nggak perlu nanya orang lagi. Ya, benar nggak? Fa'aghnana dzalika 'anid dalil wal burhan. Ya, karena kami percaya kepada Allah, karena Allah itu sendiri, nggak perlu pakai bukti. Gitu maksudnya. Bagi beliau, alam semesta ini bukan bukti Allah ada. Justru karena Allah adalah alam ini ada. Dibalik. Ya.
bukti punya nyawa, badan bergerak, punya ruh, itu kata orang ahli kalam. Kalau ahli ihsan enggak, kamu hidup itu karena si nyawa itu, karena ruh itu. Itu maksudnya, ya. Wa qala aidan radhiyallahu ta'ala anhu, qawiya 'alai syuhud marratan fasaltu wa yastura dhalika 'anni faqila law sa'altu ma sa'alahu Musa kalimu wa isaruhu wa Muhammad safiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al lakin salhu ayyukawwiyaka fasaltuhu faqawwani. Ya. Imam Athaillah ini pernah mengalami ihsan. Apa arti ihsan? Merasa memandang Allah. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku tidak kuat, maka tutuplah, hijablah aku dari melihat ini. Maka ada yang berkata, ya, menginginkan sesuatu yang enggak pantas kita inginkan, itu namanya nafsu. Ya. Nah ini banyak hari ini. Ya. Saya dari kecil saya belajar zikir, belajar tarekat, itu banyak yang nafsu pengen jadi mursyid. Padahal tahu dia jadi mursyid itu berat. Ketahuannya itu cuma di kolbu, tapi pikirannya enggak, nafsunya enggak. Orang-orang yang menginginkan sesuatu sebelum saatnya, itu berarti dia tidak meninggalkan kejahilan. Misalnya gini, orang yang ingin memetik pisang sebelum mateng, rasanya enak nggak? Kira-kira begitu. Orang yang ingin menjual pisangnya sebelum mateng, sama dengan orang yang belum pantas menjadi guru terus jadi guru. Guru di atasnya mursyid, belum saatnya dia jadi mursyid, dia mengklaim dirinya jadi mursyid misalnya. Maka nanti buah yang dia berikan kepada murid-muridnya itu rasanya sepet pasti. Ini yang ngomong bukan saya. Teringat kalam Sidi Abdullah Umari yang dijelaskan ulang oleh Syekh Zakaria Al-Halabi, ya. Kawan dari guru saya, Kiai Ahmad Marwazi. Dan perlu diketahui, jadi mursyid gak jadi mursyid bukan masalah umur, tapi masalah pengalaman rohani. Ya. Mau lama tapi pengalamannya dikit dan tidak ada kedewasaan rohani. Ini kan ciri-ciri orang bukan nggak dewasa. Ciri-ciri orang tidak dewasa, childish secara rohani. Jadi dia badannya tua, tapi rohaninya masih bocah, masih anak-anak. Dia menginginkanmu istijabah doa sebelum saatnya, ingin mendapatkan keterangan sebelum saatnya. Coba lihat minta yang belum umurnya, pernah nggak? Dulu pernah anak-anak nggak? Pernah nggak minta ke orang tua sesuatu yang bukan umuran kita? Beneran? Antum waktu kecil ingat nggak? Minta sesuatu itu bukan umuran kita seharusnya. Takut galak orang tua. Kalau saya sering dulu minta sesuatu yang sebenarnya itu belum umur saya minta. Nah, tapi dikasih tahu nih belum, itu orang gede, kita paham. Anak kecil ini kan ada tipe yang bisa dibilangin, ada yang nggak bisa dibilangin. Nah, ini banyak kali ini orang-orang nggak sabar dengan kondisinya. Yang pengen menikah sebelum saatnya, pengen punya anak sebelum dikasih, akhirnya jadi ya, yang belum dapat anak ya sudahlah, berarti antum belum jatah dapat anak, dan selesai itu. Ya. Sederhana sekali. Hikmah yang ke-18. Berapa di situ? 25. Di kitab saya 18 ya. Yang panjang tadi digabung. Ihalatukal a'mala
ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Ya, 26 di situ ya. Ciri-ciri orang, kalau bahasa Jawanya Pak, goblok. Kalau bahasa sini apa? Bodoh, jahil, ya, PA. Wah, itu bahasa ente tuh. Cum. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Engkau menunda-nunda satu amal padahal ada waktu yang luang. Itu ciri-ciri ru'unat an-nafs, kekacauan, kebodohan. Kalau bahasa kasar itu kegoblokan. Ya, an-nafs, jiwa. Tanda, kalau bahasa saya, ini tanda jiwamu labil. Waktu kosong malah dia biarkan. Nanti ketika sibuk berandai-andai. Coba kalau luang, dikasihlah luang WFH. Bener? Tapi sama aja. Waktu yang paling berharga untuk kita sekarang adalah waktu dunia. Ini Bapak nafas nih sekarang, ini waktu paling bahagia, paling berharga, qimah, ya, qimah aliyah. Kenapa kita sebut begitu? Karena ketika orang nanti masuk kubur, dia nggak sadar tahu-tahu dia dikubur. Nggak sadar tahu-tahu masuk kubur. Biasanya kan main handphone sambil nonton, pas bangun TV-nya kok nggak ada. Nyari-nyari TV, nyari-nyari YouTube. Ketika itu terjadi, dia masih panik. Tergantung kepanikannya seperti apa. Makanya biasakan bangun tidur tuh langsung nyebut nama Allah. Gimana caranya? Sebelum tidur sebut nama Allah, maka setelah tidur kita akan menyebut nama Allah. Kalau dosa, semua kita kan dosa, nggak usah pikirkan itu ya. Kembali saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat masuk ke alam kubur itu, di situ dia sadar, ya Allah, farji'na na'mal sholihan. Barang sebentar saja tolong kembalikan aku. Berarti waktu yang ada sekarang ini yang disebut berharga faragh. Jadi ketika beliau mengatakan ihalatukal a'mal, kamu menunda amalmu saat kamu masih bisa nafas di sini, masih bisa hidup di dunia, ini pertanda jiwamu kacau, jiwamu tidak dewasa. Jadi nggak ada cerita lagi ya. Malam nanti sudah harus witir minimal ya. Tahajud lah kalau bisa. Kalau ketinggalan qadha, nggak ada cerita lagi ya. Harus mulai kemudian beramal yang banyak. Dan amal yang paling bagus amal qalbu. Amal qalbu ada dua, ngaji dan membuang sesuatu yang buruk dari qalbu. Dua aja amal qalbu. Ini amal paling mahal ya, yang membuat kita bisa bahagia di dunia kalau kita mentalak dunia. Jadi dunia itu baru bahagia kita kalau kita mentalaknya di kolbu, bukan di fisik Pak. Kita masih makan minum masih bagian dunia ya.